Oke, sudah recording ya? Oke, sudah di-record. Oke, jadi hari ini, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu matkul paling meresahkan di semester 2 ini, yaitu metode statistika. Hari ini kita akan belajar tentang regresi linear sederhana. Tapi sebelum itu, aku mau kalian paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan regresi itu sendiri. Oke, jadi regresi itu adalah pendekatan statistika atau metode yang kita biasa gunakan dalam statistika untuk menganalisis hubungan secara kausatif antara variabel X, yaitu variabel prediktor, dan variabel Y sebagai variabel respon. Sederhananya, melalui regresi, kita ingin mengetahui apakah variabel tertentu bisa memengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, apakah, ya ini misalnya saja, apakah besar tengkorakku itu bisa memengaruhi misalnya bentuk kepalaku gitu, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa melihat adanya sebab akibat yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan hubungan sebab akibat itu diukur dan diperhitungkan melalui regresi. Kedepannya, melalui regresi ini kita bisa membuat sebuah persamaan, sebuah model persamaan secara matematis untuk bisa memprediksi berapa nilai dari variabel yang dipengaruhi oleh suatu variabel tertentu. Jadi kalau misalnya pada contoh sebelumnya, yaitu besar tengkorakku dengan besar kepalaku seperti itu, maka kalau misalnya tengkorakku sekian misalnya, maka nanti besar kepalaku juga bisa sekian, sesuai dengan persamaan matematis atau sesuai dengan hasil pengolahan regresi yang sudah kita dapatkan. Ya, secara sederhananya sama seperti fisika sih, ya kan? Kalau kalian membayangkan fisika itu kan kita punya rumus. Terus rumus-rumus fisika itu kan sebenarnya diambil dari data-data praktikum yang sudah diolah. Di mana data-data praktikum yang sudah diolah itu dibuat polanya, terus diambil deh rumusnya. Jadi dari situ kita biasanya dapat dapat mencari tahu rumus suatu momen atau suatu kejadian dalam fisika ya melalui analisis, dan analisis itu bisa dilakukan secara regresi. Contoh bentuknya itu sama kayak kecepatan gitu. Ya, kecepatan Vt sama dengan V0 plus At. Wah, ini tiba-tiba ke fisika. Tapi ada hubungannya kok, guys. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dalam kecepatan V0, Vt sama dengan V0 tambah At, itu kan kecepatan itu kan dipengaruhi oleh percepatan dan waktunya. Nah, ini juga hampir sama seperti ketika kita memperlihatkan suatu pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Gitu. Jadi nanti akan ada buah prediksi yang bisa kita lakukan melalui persamaan matematis ini. Dan itu dihasilkan dari regresi. Oke, itu adalah pendahuluan kita pada malam hari ini untuk regresi. Sekarang aku bakal lanjut ke Excel. Jadi di sini kita secara garis besar kita akan melakukan perhitungan regresi linear sederhana secara manual dan juga Excel. Oh iya, aku juga lupa sampaikan. Regresi itu ada banyak jenisnya ya guys. Regresi itu nggak cuma satu, banyak. Regresi itu banyak jenisnya. Dan yang hari ini kita pelajari itu baru regresi linear sederhana. Ya, pertama linear. Linear artinya kita hanya mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y yang hubungannya itu sifatnya linear. Seperti itu. Ada apa, Rizal? Michael, kamu udah share screen belum? Oh, belum. Ini aku belum share screen. Ini Oh, aku masih bicara sendiri, ya. oke, lanjut. Oke, oke. Oke, jadi regresi linear sederhana. Linear artinya kita hanya mengasumsikan bahwa hubungan yang sedang kita cari itu adalah hubungan linear. Jadi nanti persamaan yang kita dapatkan melalui analisis regresi linear, ya persamaannya bentuknya persamaan linear. Ya kan? Nah, persamaan linear sendiri itu ya bentuknya seperti yang biasa kita
tahu Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan AX plus C, di mana ada AX itu adalah koefisien X-nya dan juga ada C-nya sebagai konstanta. Itu adalah bentuk linearnya. Jadi, antara variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang linear secara kausatif atau sebab akibat. Oke? Dan selanjutnya ada juga sederhana. Kata sederhana di sini mewakili jumlah variabel yang kita analisis. Sederhana di sini artinya terdapat satu variabel X dan juga terdapat satu variabel Y. Kalau misalnya dia tidak ada kata sederhana, maka variabel Y-nya itu lebih dari satu. Tapi karena ada kata sederhana, maka variabel X kita satu, variabel Y kita juga satu. Begitu. Itu awal-awal yang kita harus tahu dulu. Selanjutnya aku buka Excel dulu ya. Ini aku langsung share screen Excel-nya. Nah, oke. Apa sudah bisa terlihat? Udah. Sudah, Michael. Oke. Oke, ini mungkin energiku tidak keluar seperti biasa karena ini lagi kurang enak badan, tapi aku harap masih bisa membuat kalian paham dengan konsep tentang regresi ini, regresi linear sederhana. Nah, jadi aku sudah mencari data di Kaggle dan aku mendapatkan data yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal di analisis regresi linear sederhana. Di sini kita dapatkan data student scores, yang mana terdapat hubungan antara variabel X-nya, yaitu hours, dan juga variabel Y-nya, yaitu scores. Nah, hours ini sebagai variabel X itu jumlah jam belajar, sedangkan score ini adalah variabel Y, yaitu nilai yang kita peroleh pada suatu ujian. Oke, jadi kita ingin melihat pengaruh jam belajar atau lama belajar terhadap nilai ujian sekolah. Hours terhadap scores. Jadi hours-nya yang X, scores-nya yang Y. Seperti itu. Jadi ini yang variabel prediktor, ini yang variabel responnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mengetahui adanya variabel X dan juga variabel Y, setelah kita berhasil mengidentifikasi manakah yang termasuk variabel X dan variabel Y, maka di sini kita bisa lanjut ke langkah yang sebenarnya untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Di sini kita bisa melihat langkah 1, langkah 2, sampai seterusnya. Di sini aku sudah buat langkah per langkah supaya bisa enak dipahami apa saja prosedur yang harus kita cari terlebih dahulu dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita harus cari dulu X-min dan Y-min-nya. Ya, sebenarnya ini simbolnya X bar Y bar, tapi aku kurang tahu di mana letak barnya, jadi aku langsung buat X-min dan Y-min-nya. Jadi di sini kita harus mencari tahu X rata-ratanya. Jadi dari hours ini kita rata-ratakan, dan untuk Y-min-nya dari scores ini kita rata-ratakan. Dan kalau kita rata-ratakan, di sini kita bisa mendapatkan berapa ya? Ada yang mau ngitung, guys? Ya, ini sebenarnya bisa juga dihitung kayak gini. Ya, ini kalau misalnya kayak juga mau tahu gimana cara perhitungannya, misalnya kayak gini ya. Ini juga sebagai bentuk pembelajaran bagi kalian kalau misalnya kalian menggunakan Excel, yaitu cara mencari totalnya terlebih dahulu. Cara mencari total, kita itu menggunakan sum, oke? Kalau minta datanya juga dong, biar bisa nyoba juga. Oh, oke. Sebentar ya, aku kirim datanya dulu. Bentar, bentar. Hmm. Tuh, kok stop share? Oke, tunggu sebentar. Aku kirimkan datanya dulu. Tunggu sebentar, guys. Aku lupa di mana aku simpan datanya. Oh iya, aku ingat. Oke, sudah aku kirimkan di grup TSD. Kalian bisa cek di situ untuk datanya sendiri, datasetnya. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut. Oke, di sini kita lanjut. Waduh, ini masih belum naik. Oke, ini sudah kelihatan, guys? Sudah, Michael. Sudah kelihatan? Sudah, Michael. Halo? Apa suaraku masuk? Udah, Mike. Kebetulan. Oh, iya. Sebentar. Tes. Apa suaraku masuk? Masuk, Michael. Oke, siap. Ya, sekarang di sini aku juga akan memperagakan juga bagaimana cara kita bisa mencari total dari suatu nilai, yaitu nilai yang dari baris kedua ini sampai seterusnya, itu dengan cara menggunakan sum kalau di Excel. Ya, sama seperti kita waktu mau pakai Python, itu juga kita pakai sum. Terus kita lakukan sumnya itu dari yang kedua ini sampai yang di ujung. Salah. Nah, ini sampai yang di bawah. Nah, kayak gini guys. Oke. Jadi tadi perlu diingat kita pakai tanda ini juga, tanda kurung supaya kita bisa memasukkan itu sebagai input. Ya, kita bisa memasukkan itu sebagai inputnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa bagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya di sini itu ada berapa? Ini ada 25. Ya, ini jumlah datanya ada 25, jadi tinggal kita bagi saja. Nah, kita bisa dapat rata-rata hours-nya itu 5,012. Oke. Nah, mungkin juga bisa kalian cek juga apakah benar atau tidak, tapi harusnya sudah benar karena ini hasil perhitungan Excel-nya. Sekarang kita juga lakukan hal yang sama pada Y. Tapi kalau pada Y ini sebenarnya ada dua cara. Bisa kita langsung copy aja kayak gini. Nah, nanti dia akan otomatis dia bakal ngitung di B-nya. Jadi kalian tidak perlu ngitung lagi dari awal seperti tadi, tapi tinggal langsung kalian copy yang di bagian A ke B. Jadi nanti otomatis di dalam fungsi rumusnya itu udah pakai B, bukan pakai A lagi. Gitu. Jadi lu secara otomatis udah pakai B. Gitu. Jadi tinggal di copy aja. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan mencari langkah 2 gitu. Ini kita tuliskan dulu ya. Ini kita tuliskan dulu. Untuk yang X-min-nya itu 5,012. Terus kalau yang Y-min-nya itu 51,4. Aduh. 51,8. Oke, selanjutnya di langkah 2. Nah, langkah 2 ini yang mungkin akan memakan banyak waktu. Karena di sini di langkah 2 ini kan banyak kuadratnya. Oleh karena itu, karena datanya juga jumlahnya 25, maka aku pakai Excel tadi, gitu. Oke, di langkah kedua, kita ingin mencari SXX, XYY, sama XXY. Nah, supaya mudahnya guys, supaya mudah diingat, SXX ini nanti ujung-ujungnya dikuadratkan X-nya. Jadi, ini kan X-nya kan 2 ya. Ini kan SXX, X-nya kan 2. Nah, karena X-nya itu 2, nanti pada rumusnya kita menggunakan penjumlahan dari X-nya ini secara kuadrat. Kalau YY berarti sebaliknya, yaitu penjumlahan Y-nya secara kuadrat. Sedangkan yang XXY-nya artinya dari yang X-nya itu dikali sama Y, jadi nggak dikuadratkan, tapi yang X-nya dikalikan Y-nya. Nanti selanjutnya bakal langsung aku kasih tahu bentuk rumusnya gimana. Tapi yang pertama kita harus lakukan adalah dengan cara mencari kuadrat dari hours-nya ini. Jadi kita harus cari tahu dulu kuadrat hours-nya, kuadrat scores-nya berapa gitu. Anggaplah di sini aku tambahin lagi hours gitu kan, kuadrat ini. Oke. Terus di sini scores kuadrat. Nah, caranya ya seperti biasa yang bisa kita lakukan. Ini bisa kita ginikan. Oke, kita blok dulu nilainya di sini. Terus masukkan di dalam fungsinya sama dengan untuk bisa kita lakukan bentuk operasinya. Terus kita blok juga yang di sini. Nah, kita blok juga yang kayak gini. Ini kita blok. Nah, di sini sampai sini aja kita blok. Terus kita langsung pakai bentuk kuadrat. Nah, jadi kayak gini.
Ya, udah jadi bentuk kuadratnya. Oh ya, ini juga kita belum tambahin. Sama seperti tadi, ini tinggal kita copy aja. Kalau kita copy, kita bisa dapat, oh ini rata-rata ya, bukan total ya. Ini rata-rata. Ini supaya lebih aman, aku taruh di sini aja. Tuh. Duh, 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 duh. Lupa lagi ininya. Ya, supaya nggak membingungkan ya. Ini kita nggak usah bagi 25, ini kita ginikan aja. Jadi yang di atasnya itu, yang di 27 ini untuk penjumlahannya. Jadi hasil penjumlahannya yang ini. Terus yang di bawahnya ini rata-ratanya. Oke? Jadi yang di bawah ini yang 28, yang di atasnya langkah 1 sama langkah 2, ini adalah hasil rata-ratanya, sedangkan yang 27 ini adalah hasil penjumlahan dari semuanya ini. Oke? Nah, ini kita juga jumlahkan semua. Ini kita juga jumlahkan semua, otomatis kita juga tinggal copy doang, ya, tinggal copy doang, dan kita langsung dapat 781,03. Apakah kita buat juga rata-ratanya? Nah, kalau untuk yang hours kuadrat, terserah kalian kayak mau buat square-nya juga, pakai rata-ratanya juga atau tidak. Tapi kalau menurutku, itu karena tidak dipakai dalam perhitungan, maka cukup sampai sini aja, cukup sampai totalnya aja. Oke? Nah, selanjutnya, ini juga tinggal kalian copy ke bentuk yang ini, skor kuadratnya, nanti juga bakal sama hasilnya, tinggal di copy aja. Nah, kayak gini. Ya kan, 17 kuadrat, 89, 20 kuadrat, 400, 24 kuadrat, 576, sampai bawah. Nah, dapat hasilnya totalnya segini. Jadi, total arus kuadratnya itu 781,03, dan total skor kuadratnya itu 81, 81601, atau 81.601. Nah, sekarang karena kita sudah dapat arus kuadrat sama skor kuadrat, sekarang kan tinggal SXY-nya. SXY-nya itu kita harus kalikan antara X sama Y. Oke, jadi kita anggaplah kayak gini. Nah, kayak gini aja. Nah, supaya lebih singkat. Nah, kalau misalnya kita dia punya hours-nya atau variable X-nya dikalikan variable Y-nya, maka nanti kita buat ini juga, kita sama lakukan blok juga, lakukan blok seperti ini. Oke, sudah lakukan blok kayak gini, masukkan sama dengannya lagi seperti biasa. Terus ini diambil, ya yang ini sampai 26. Ini kita pakai kurung aja supaya lebih enak. Terus tinggal dikali sama ininya, scoresnya. Nah, kayak gini. Oke, dan nanti tinggal jadi. Nah, seperti ini. 20 kali 1,5, 30. Ini 2,5 kali 30, 75. Jadi betul ya sudah guys. Jadi algoritma fungsinya sudah benar. Dan ini seperti biasa, kita tinggal cari totalnya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang kita ingin mencari nilai dari SXX, XYY, dan XXY-nya. Nah, untuk mencari nilai dari SXX-nya, kita perlu mengidentifikasi lokasi elemennya, elemen-elemen mana yang kita lakukan kuadratnya. Jadi itu kuadratnya itu ada dua jenis nanti, yaitu penjumlahan kuadrat atau kuadrat dijumlahkan. Ya, kalau yang ini kan dikuadrat dulu, baru dijumlahkan hasilnya yang ini. Nah, ada juga perhitungannya itu yang dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Oke, jadi nanti jangan sampai salah. Oleh karena itu, aku langsung buatnya di sini aja. Ya, anggaplah aku buatnya langsung di sini aja, SSX-nya. Ya, di sini, di kotak ini. Kita buat ini aja dulu, supaya lebih enak. Nah, untuk rumus SXX sendiri, itu sebenarnya ada dua. Sebenarnya ada dua, yaitu dengan cara X min X bar dikuadratin, baru di sum, atau kita menggunakan cara yang ada di slide PPT, yaitu dengan cara mengurangi kuadratnya, yaitu dengan cara dia punya hours ini, bentuk hoursnya ini,
Ini kan sudah dikuadratin, ya kan? 781,03 kan sudah dikuadratin. Nanti dikurang sama total dari hours-nya ini, yang ini, 105,3 baru dikuadratin. Baru dibagi dengan jumlah ininya, gitu. Jadi ada dua cara gitu yang bisa kita pakai. Tapi di sini karena ini demonya lebih sesuaikan ke arah slide ya, jadi kita pakai yang slide aja, nggak pakai yang satunya. Kalau mau pakai yang satunya juga boleh, terserah pakai rumus mana yang enak. Tapi kalau di sini kita cuma pakai rumus yang hours kuadrat, total hours kuadrat ini dikurang sama ini yang kuadratnya, gitu. Oke? Berarti kalau kita lakukan cara seperti itu, maka seperti biasa kita buat dulu sama dengannya. Yang ini hours kuadratnya, total hours kuadratnya 781,03 dikurang sama 125,3-nya ini. Oke? Dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Bentar. Sorry guys. Wait. Iya. Ini kenapa ini? Oh, oke, sudah jadi. Sudah jalan. Dikuadratin. Terus ini, anggaplah kita masuk lagi dalam kurungnya. Baru ini dibagi dengan berapa? 25. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti kita buatnya itu seperti ini. Jadi nanti C27-nya, ya C27 itu yang di sini, 781,03. Jadi nanti yang kita masukkan sebagai elemen awal, itu yang sudah dikuadratkan baru ditambahkan. Jadi bukan yang A27, bukan yang dijumlahkan baru dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, itu yang pertama. Ya, yang pertama itu bagian pertamanya itu yang dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Baru nanti dikurang sama yang A27. A27-nya yang di sini itu yang sudah dijumlahkan totalnya semua baru dikuadratkan. Baru nanti yang hasilnya ini, hasil kuadratnya itu dibagi dengan 25. Ya, yaitu dibagi dengan total data keseluruhannya. Nah, kalau sudah, ya berarti tinggal kita lakukan, ya tinggal kita enter aja, nanti langsung dapat nilainya. Oke, di situ kita sudah dapat nilai XXX-nya 153,0264. Kita cek dulu di kalkulator apakah benar atau tidak ya. Ini sambil ngecek juga guys, soalnya tadi belum ada persiapan lebih, jadi ini langsung spontan. Nanti kalau sudah betul, nanti tinggal dicatat ya. Kalau sudah betul, betul gitu. Oke? Oke. Kalau di perhitunganku betul sih guys. Kalau di perhitunganku balik yang pakai perhitungan lain, itu betul 153,0264. Kalau misalnya nanti ada yang beda, kalian bisa langsung chat aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung cari yang SY-nya. Nah, sama seperti yang XXX, kita juga menggunakan elemen Y-nya. Jadi kalau tadi kita menggunakan X, sekarang kita ganti pakai Y. Ya, itu aja sih bedanya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai salah satunya, yaitu SSX, atau baik itu SSX atau SSY, itu pastinya bisa cepat kok. Gitu. Dan sebenarnya aku penasaran, apakah kita bisa langsung copy atau enggak? Ya, sebenarnya aku penasaran juga, tapi ini baru mau aku coba ya. Kalau misalnya enggak bisa, aku langsung kasih tahu. Oke, kalau dia pakai ini, oke, supaya lebih aman, kayaknya nggak usah pakai deh. Kayaknya nggak bisa deh. Jadi kita harus kembali pakai ini lagi. Oke, ya sama seperti biasa, kita gunakan lagi fungsinya. Terus di sini untuk skor kuadratnya, ya, yang hasilnya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, yang ini. Oke, terus dikurang, buka kurung lagi. Untuk yang ini, 1287, ini dikuadratkan, baru dibagi dengan 20. Nah, seperti ini. Nah,
Oke, di sini kita sudah dapat hasilnya 1000, berapa ini? 15.346,24. Kita cek lagi guys, apakah benar atau tidak. Takutnya perhitungannya salah soalnya. Oke, kalau di sini di perhitunganku sudah benar-benar aja, sudah cocok sesuai 15.346,24. Kalau dari kalian apakah sama atau tidak, atau misal atau apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin masih bingung gitu? Oke, ada chat masuk. Sama tuh. Oke. Jadi ada sudah yang jawab sama, ya wes kalau gitu. Berarti betul aja. Nah, selanjutnya baru kita langsung pakai SXY-nya. Nah, kalau untuk XXY-nya, di sini itu perbedaannya kita menggunakan yang ini tadi. Nah, kita menggunakan yang ini. Oke. Jadi karena kita sudah pakai yang hours dikalikan scores, maka nanti elemen pertamanya kita menggunakan yang ini. Nah, sedangkan bagaimana dengan elemen keduanya? Ini kan ada elemen keduanya. Nih, misalnya aku contohkan di bagian SCJ-nya. Ini kan ada elemen yang pertama, ada elemen kedua. Nah, elemen keduanya itu kan kalau di SCJ sama SXX itu dikuadratkan, ya kan? Nah, kalau misalnya SXY itu bagaimana? Ya, kalau SXY, ya itu artinya X-nya dikalikan Y-nya. Otomatis nantinya kita tidak menggunakan bentuk kuadrat ini, tapi hasil perkalian antara yang bagian X-nya sama bagian Y-nya. Kan tadi kita pakai 125,3 kuadrat untuk yang SXX. Sedangkan kita juga menggunakan 1287 kuadrat untuk yang SYY. Nah, kalau yang untuk SXY, karena dia X sama Y, gabungan antara X sama Y, maka nanti 125,3-nya dikalikan sama 1287. Begitu. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya terdapat pada nama variabelnya itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya SXX itu artinya pada elemen kedua itu nanti dikuadratkan X-nya, yang ini 125,3. Kalau misalnya SYY berarti Y-nya 2 kali, berarti nanti Y-nya dikuadratkan. Berarti nanti 1287 ini dikuadratkan. Kalau misalnya SXY artinya kan X dikalikan Y. Ya, berarti nanti 105,3 dikalikan 1287 dibagi 25. Nanti di elemen keduanya seperti itu. Jadi tergantung sama variabelnya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kelupaan, oh aku lupa, tadi rumusnya gimana ya? Nah, kalian tinggal lihat pakai ujungnya ini, ujung S-nya itu sangat membantu. Pada saat awal-awal aku juga menghitung ini, atau menggunakan rumus ini, lebih tepatnya itu sudah digunakan di ANOVA ya. Tapi, dan itu digunakan berulang kali di berbagai rumus yang lainnya. Dengan aku menghafal, memahami SX-nya, Y-nya, itu lebih enak bagiku. Gitu. Oke, ini kita langsung aja masukkan. Untuk yang SXY, yang ini kita ambil, kita kurang lagi, terus kita buat dulu kalinya, kita ambil yang ini, kita kalikan lagi dengan yang ini, kita kalikan, oke, terus kita bagi dengan 25. Nah, 1495,956. Jadi ini aku anggap benar karena memang dari yang XX sama YY sudah sama semua. Jadi sesuai dengan hasilnya memang. Jadi mungkin saja di SXY itu sudah benar juga. Oke. Nah, sekarang artinya kita sudah dapat langkah kedua. Jadi langkah kedua kita sudah full. Kita sudah dapat SXX-nya, kita juga sudah dapat SY-nya, dan sekarang kita juga sudah dapat SXY-nya. Oke? Dan ini mungkin ya bisa aja langsung tinggal kita copy nilainya ke arah sini, itu juga boleh. Pokoknya langkah 2 kita sudah selesai. Nah, selanjutnya langkah ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah B0 dan B1. Jadi kita mencari B0 dan B1.
Kenapa setelah langkah kedua kita masuk ke langkah 3 yaitu dengan mencari B0 dan B1? Karena nilai B0 sama B1 itu memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan persamaan regresinya. Jadi kan pada intinya kalau misalnya kita bermain dengan regresi, kita bermain dengan regresi yang prediksi sifatnya, maka yang kita butuhkan itu persamaannya. Dan persamaannya itu kita dapat dari B0 dan B1-nya. B0 sama B1 itu dapat dari mana? Dapat dari hasil perhitungan dengan SXX, SYY, dan SXY-nya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dapatkan langkah 2, pasti langkah 3-nya bisa dijawab. Oke, di sini supaya lebih gampang, kita jawab dulu B1. Kenapa kita jawab dulu B1? Karena B1 itu nantinya menggunakan rumus yang lebih mudah, yaitu SXY-nya, yang ini, dibagi sama SXX-nya. Gitu. Jadi nanti yang SXY, oke, dibagi sama yang SXX-nya. Itu tinggal dibagi doang gitu. Sedangkan nanti yang B0-nya itu bahkan melibatkan B1. Jadi di dalam rumus B0 ada B1-nya. Jadi otomatis B1-nya yang kita cari terlebih dahulu. Jadi ini harusnya B1-nya dulu ya. Nah, B1-nya dulu supaya lebih gampang. B1-nya apa? Nih, kita cari. B1 itu rumusnya yang SX ini, ya kan? SXY maksudnya, yang ini dibagi sama SXX gitu. Ini aku minta maaf juga guys, soalnya dari tenggorokan itu agak kurang enak, banyak lendirnya, karena kurang enak badan, jadi nyebut X sama Y itu susah banget gitu. Oke. Nah, ini kita langsung aja bagi. Ya, kita langsung aja bagi SXY dibagi dengan SXX-nya. Dan kita sudah dapat nilai B1-nya, 9,77580 bla bla bla. Sekarang, kita cari lagi untuk B0-nya. Nah, untuk cari dapatkan B0-nya, kita bisa langsung melihat pada suatu persamaan regresinya. Nah, pada persamaan regresi, ya kan, kita kan pada persamaan regresi itu kan, kita kan membuatnya itu Y bar, ya kan, Y bar sama dengan B0 ditambah B1X, ya kan? Ya, ini aku ulangi lagi persamaan regresi model umum kita, Y bar sama dengan B0 tambah B1X. Oke. Nah, sekarang Y bar itu kita anggap sebagai Y bar kan itu Y topi ya, Y topi aslinya, di persamaannya Y topi. Nah, tapi Y topi itu kita anggaplah sebagai Y bar. Ya, kita anggaplah sebagai Y bar. Ya, anggap sebagai Y bar yang ini. Nah, yang 51,48 ini. Dan X-nya kita anggap sebagai X bar, yang 5,012 ini. Nah, seandainya kita punya persamaan nih, mungkin kalian bisa pakai kepala kan, atau bisa pakai catatan, kalian pindahkan, ya, kalian tinggal pindahkan ruas di bagian persamaan itu untuk mendapatkan B0. Maka kan udah pasti kita harus memindahkan nilai B1X-nya ke ruas kiri. Jadi yang awal mulanya Y bar sama dengan B0 tambah B1X bar, sekarang kan menjadi Y bar minus B1X bar sama dengan B0. Nah, dari situ kita bisa dapat rumusnya. Nah, itu adalah rumus B0. Ya udah, kita tinggal masukkan aja gitu. Jadi kita tinggal masukkan aja, yaitu Y bar. Y barnya mana? Ini B barnya, yang masuk 8. Dikurang dengan hasil perkalian antara B1 dan X barnya. Kita buat dulu yang ini, dikalikan sama X barnya. Ini dia. Nah, dari sini kita sudah bisa dapatkan B0-nya, yaitu 2,483 sekian. Dari sini, kalau kalian sendiri yang sudah nyoba, apakah sama sepertiku hasilnya atau berbeda? Takutnya aku juga ikut salah gitu. Oke, jadi kalau dari ini ada jawab sama. Oke, kalau sama ya bagus ya, sama. Oke, kalau gitu kita bisa langsung lanjut.
Sekarang kita sudah dapatkan nilai B1 dan B0-nya. And then, apa? Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mencari persamaannya. Ya, mencari persamaannya. Jadi, karena kita sudah memiliki B1, dan kita juga sudah memiliki B0, ya sudah, kita tinggal masukkan dalam suatu rumus gitu. Rumusnya apa? Rumus persamaannya, ya Y bar kan, Y topi sama dengan B0 tambah B1 kalikan X. Gitu. Ya, jadi nanti kalau dibuatnya itu kayak gini. Y sama dengan, masukkan B0-nya 2,483 sekian gitu, ditambah 9,7758X gitu. Nah, kalau misalnya mau mau dibulatkan, ya pakai 4 juga bisa. Nah, ini. Jadi nanti kita dapatnya Y sama dengan 2,484 tambah 9,7758X. Jadi ingat guys, yang penting di sini adalah ketika kalian buat persamaan, perlu diingat bahwa yang B1 itu adalah yang terpasang pada X. Sedangkan yang B0 itu yang terpasang pada konstanta. Ya, jadi B0-nya itu jadi konstantanya, B1-nya itu yang terpasang pada X. Gitu. Kalau misalnya kalian terbalik, nanti ujung-ujungnya salah. Jadi nanti persamaan kalian tidak tepat, tidak tepat dan juga tidak linear kalau terbalik. Maka dari itu jangan sampai terbalik. B0 untuk konstanta, B1 untuk X. Gitu. Ini persamaan kita. Nah, selanjutnya kita langkah kelima. Langkah kelima adalah dengan mencari SSE, Sum Standard Error. Jadi, untuk mencari SSE, itu sebenarnya juga sama, punya dua cara. Ya, tapi di sini aku bakal pakai cara yang ke arah slide PPT daripada cara yang satunya. Karena cara yang slide di PPT menurutku lebih efisien saat ulangan gitu. Dan juga karena memang materi hari ini lebih aku sesuaikan dengan demo yang memang sesuaikan di slide PPT atau saat kalian kelas gitu. Nah, pada SSE kita bisa memasukkan rumus dari yang ada di dalam slide atau di dalam PPT yang mungkin kalian sudah dapat PPT-nya, itu juga sudah ada. Rumusnya itu adalah dengan SYY dikurang SXY kuadrat dibagi dengan SXX. Ya, aku ulangi rumus SSE-nya. SSE sama dengan SYY dikurang SXY kuadrat dibagi SXX. Oke, jadi elemen awalnya itu menggunakan SYY. Dan di elemen keduanya adalah pembagian antara SXY kuadrat dibagi dengan SXX. Seperti itu. Dengan cara seperti itu, maka kita tinggal bisa langsung masukkan ke dalam perhitungannya. Kita cari SSE-nya. Kita cari SSE-nya, yaitu sama tadi kita pakai SYY-nya. Ya, kita pakai SYY-nya di sini. Nah, dikurang, kita buka kurung lagi. Kita buka kurung, kita masukkan SXY-nya di sini. Nah, terus kita lakukan kuadrat seperti ini. Terus kita bagi dengan nilai SXX-nya. Nah, ini. Nah, ini. Oke, seperti ini. Ini kenapa kurungnya 2 ya? Jadi ini bisa. Nah, oke. Dan sama. SSE-nya 722,0682627. Kalau misalnya berbeda dengan kalian, mohon dikasih tahu ya, guys. Soalnya takutnya salah hitung juga. Jadi di sini, berdasarkan perhitungan berdasarkan perhitungan manual secara Excel, kita berhasil mendapatkan nilai sum standard error-nya, yaitu 722,0682627. Namun sebelumnya yang aku ingin sampaikan dulu ya, adalah apa sih yang dimaksud dengan SSE ini? Apa sih yang dimaksud dengan sum standard error gitu? Jadi supaya lebih gampangnya, mungkin kalian pernah itu nggak? Kalian pernah membayangkan nggak seberapa besar perbandingan atau seberapa besar jarak perbedaan prediksi kalian dengan jarak perbedaan prediksi kalian? Misalnya
aku memprediksi makanku ini atau kegiatanku ini atau aktivitasku ini misalnya 5 jam atau 4 jam atau 3 jam. Tapi rupanya actualnya, nyatanya bisa lebih dari 1 jam. Lebih 1 jam, lebih 2 jam, lebih setengah jam. Oke? Dan coba kalian bayangkan, itu sebagai satu runtutan kegiatan. Sebagai satu runtutan garis gitu. Jadi misalnya kan di dalam hari itu melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Dan di dalam setiap kegiatan itu, kalian itu sudah prediksi berapa lama waktunya. Tapi rupanya, actualnya, yang secara aktualnya, lewat. Atau bahkan mungkin lebih maju gitu, lebih cepat selesai, atau mungkin lebih lambat selesai. Nah, besar lambat selesainya itu, atau besar cepat selesainya, terhadap prediksi kalian, itu yang disebut sebagai error. Gitu. Jadi kalau kalian sudah prediksi 5 menit untuk selesai, tapi kalian malah mendapatkan selesainya 7 menit, maka errornya 2 menit. Gitu. Ya, yang dianggap error dalam model ini, yang 2 menit itu. Kalau kalian sudah prediksi 10 menit, and then kalian tiba-tiba actualnya dapat 3 menit doang, ya berarti kalian kan hemat 7 menit ya. Nah, itu errornya itu 7 menit. Gitu. Jadi dianggap sebagai error. Jadi model itu menganggap perbedaan antara hasil prediksinya dengan yang actualnya itu sebagai errornya. Oke? Nah, sekarang ini kan berbicara tentang standar error ya. Standar error. Ya, ini sama seperti standard deviation. Di mana standard deviation itu kan ya rumusnya kan tahu sendiri, harus dikuadrat-kuadratan gitu, dikuadrat-kuadratin, lalu dibagi ini, dibagi itu gitu. Nah, ini sebenarnya SSA itu juga sama, tapi nggak dibagi dia. Dia cuman dari hasil error tadi, dari hasil yang error tadi yang secara kegiatan A, secara kegiatan B, kegiatan C dan seterusnya itu dikuadratin semua, ya dikuadratin dulu semua baru ditambahin. Dikuadratin dulu semua baru ditambahin. Sama kayak di sini, sama kayak ini. Nah, nanti dari situ kalian bakal dapat SLT-nya. Nah, itu adalah cara kedua selain cara yang tadi aku pakai di sini. Itu adalah cara keduanya, yaitu menggunakan definisi langsung dari SSE. Oke, jadi sekali lagi aku jelaskan, SSE itu adalah hasil penjumlahan antara error kuadratnya. Ya, SSE itu adalah hasil penjumlahan antara error kuadratnya. Errornya adalah apa? Errornya adalah besar hasil perbedaan antara nilai aktualnya dengan nilai prediksinya. Itu adalah error. Begitu. Oke, kita sudah dapat SSE-nya 722. Sekarang, apa yang kita lakukan dengan ini? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan jawabannya? Yaitu kita masuk ke langkah ke-6. Langkah ke-6, kita akan mencari variansi error, yaitu S kuadratnya. Dan S-nya juga. S-nya untuk mencari standar deviasi errornya. Dan untuk langkah 6-nya, itu kita mencari S kuadratnya atau variansi errornya. Kalau misalnya nanti soalnya bahasa Inggris ya, soal statistikanya bahasa Inggris, nanti akan ada tulisan error variance. Dan error variance itu nanti merujuknya pada S kuadrat gitu. Kalau nanti berhubungan dengan standar error, itu nanti mungkin berhubungannya dengan S. Tapi bukan yang ini loh ya. Nanti bedakan, hati-hati dengan sum standard error sama standard error yang biasa. Kalau sum standard error itu sudah dijumlahin. Ya, sudah dijumlahin. Kalau yang standard error biasa itu belum, nggak kayak gitu. Kalau error doang itu yang hasil pengurangan atau perbandingan antara yang aktual sama yang prediksi tadi. Itu kalau cuma error doang. Kalau standard error itu berarti lebih ke standar deviasinya, yaitu akar kuadrat dari S kuadrat. Yang S ini. Kalau misalnya sum standard error, maka S yang ini. Jadi hati-hati kalau misalnya ketemu terminologi-terminologi yang ada di soal. Takutnya kita bacanya error atau cuma bacanya error variansinya, tapi malah kita cari itu SSE-nya aja gitu. Jangan kayak gitu. Ya, hati-hati. Oke, di sini kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 itu adalah S kuadrat. Nah, untuk mendapatkan S kuadratnya atau error variance-nya, kita bisa membaginya, ya, membagi SSE ini dengan degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya itu dirumuskan dengan jumlah seluruh data dikurang 2. Jumlah seluruh datanya berapa? 25 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah 23. Berarti nanti untuk mendapatkan S kuadratnya, maka SSE dibagi dengan degree of freedom-nya. Yaitu 722 ini nanti kita bagi dengan 23.
Kita langsung aja. Ini kita bagi dengan 23. Nah, kita bakal dapat hasil S kuadratnya yaitu 31,394272229. Sekian. Kalau misalnya kita cari S-nya, atau hanya cari standard deviation-nya doang, ya, tanpa kita cari error variance-nya, karena kan kalau error variance kan yang kuadratnya, ini yang tidak kuadratnya ya, maka kita tinggal lakukan SKRT gitu, tinggal lakukan akar kuadratnya gitu. Ya ini bisa juga kayak gini, sama dengan ambil S kuadratnya ini, terus tinggal masukkan 0,5. Cek, langsung ketemu dapatnya S-nya itu 5,603 sekian. Tapi biasanya yang dicari itu S kuadratnya. Untuk S-nya itu jarang banget. Yang bakal ketemu di soal itu S kuadratnya. Kenapa? Karena tadi aku sudah lihat soal-soalnya yang ibu masukkan sebagai soal latihan, ya, entah itu dari SDA 1 atau SDA 2, itu aku udah cek, palingan memang dia punya soal-soal itu berkutat-kutat aja di sini, gitu, berkutat-kutat di persamaan, di S kuadrat, di T, R kuadrat, prediksinya apa, scatter plotnya apa, gitu. Jadi memang kayaknya di sini semua gitu. Jadi aku buat model soal simulasinya supaya nanti kalau misalnya sudah masuk ke soal latihan yang aslinya, kan bisa coba sendiri. Gitu. Oke, sekarang karena kita sudah dapatkan S kuadratnya dan juga kita sudah dapatkan S-nya, sekarang kita masuk ke langkah ke-7. Nah, sampai di langkah ke-7, sekarang kita masukkan T-nya. Bagaimana cara kita mencari T? Oke, kita berusaha mencari T. Dan di sini, kalau di kelasku ya, kalau di kelasku nih, di kelasku yang diajari Bu Indah, itu dari Bu Indah sendiri bilang, untuk soal-soal yang digunakan untuk mencari T, khususnya pada T-intercept, ya, T-intercept itu yang untuk konstantanya, itu biasanya tidak dikasih soalnya. Karena memang itu dianggap tidak signifikan, atau ya tidak terlalu bagus lah. Yang biasanya ditanya itu adalah T-slope, atau T yang berhubungan dengan X-nya, ya kan? Ya kalau misalnya kayak ketemu soal ditanya uji hipotesisnya bagaimana dan itu berkaitan dengan pengaruh X terhadap Y, maka kan yang pasti kita uji kan adalah nilai T-nya, tapi nilai T-nya itu pada X. Ya, nilai T-nya itu pada X. Loh, maksudnya nilai T pada X itu apa gitu? Oke, sebelumnya aku mau jelaskan dulu bahwa nilai T pada analisis regresi yang seperti ini, itu ada dua T-nya, yaitu T-intercept dan juga T-slope. T-intercept itu T konstantanya. Kalau T-slope-nya itu adalah T pengaruh X-nya, ya, atau T gradiennya. Dan karena kita mencari pengaruh X terhadap Y, yang mana itu adalah bentuk dari gradiennya, maka kita mencari T yang gradiennya. Gitu. Sebentar, aku minum dulu sebentar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke T-nya. Untuk T sendiri, kita bisa masukkan rumus B1, ya, T-slope ya ini ya, T-slope. B1 dikurang B10. B10 itu adalah beta 10 itu adalah semacam apa ya? Semacam koefisien X yang diberikan oleh soal kalau misalnya ada gitu. Tapi di soal-soal yang aku cari itu biasanya nggak dikasih B10-nya. Jadi biasanya nilai T itu langsung ditulis B1 dibagi dengan S akar kan S per akar dari S SSE atau SSG ya? SSE ya, nggak salah. Iya, kalau nggak salah pakai SSE. S SXX ya? Iya, SXX. Oke. Jadi nanti rumus T-nya itu adalah T sama dengan B1-nya per S dibagi akar SXX. Oke, aku ulangi rumus T-nya, T sama dengan B1 atau beta 1 dibagi dengan S per akar dari SXX-nya. Oke, nah kalau sudah, kita langsung aja cari nilai T-nya. Ya, kita masukkan dalam rumus. Pertama, kita lihat dulu dalam rumusnya ada B1-nya. Kita buat B1-nya gini. Nah, kemudian dibagi dengan S, ya dibagi dengan S-nya,
tapi dia ada dibagi lagi gitu. Jadi kayak kita buat dalam kurung aja, kita cari S-nya, S itu kan yang ini ya. Nah, yang ini, terus dibagi dengan akar dari SXX. Akar dari SXX itu berarti yang ini. Mana SXX-nya? Oh, itu dia. Nah, ini dia. Nah, ini, terus kita pakai 0,5, karena dia akar. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal kita ya udah langsung melakukan aja prosedurnya. Nah, kita dapat T-nya sebesar ini. T-nya sebesar 21,58 sekian. Dari kalian apakah sama atau berbeda nilai T-nya? Barangkali ada yang sudah nyoba, atau sambil nyoba juga. Kalau berdasarkan perhitungan Excel di sini, dapat T-nya itu 21,582 sekian, bla bla bla. Dari hasil perhitungan. Aku cek lagi ya, pakai kalkulator juga. Takutnya salah. Itu betul aja sih guys, sama. Hasil T-nya 21,5 sekian, 21,582 sekian. Pokoknya sekitar segitu. Oke, ini nanti yang agak mendebarkan itu ya di akhir sebenarnya, ketika kita mencari yang di bagian Excel-nya. Oke, jadi ada yang nanya nih, kalau di rumusnya itu kan di PPT itu ada B topi 1 dikurang B10, itu gimana ya? B10 maksudnya, itu gimana ya? Nah, jadi seperti yang sudah aku jelaskan, B topi 1 itu adalah B yang kita tadi sudah cari, yang B1 yang ini, B1 yang ini. Nah, yang ini ya, itu untuk B topi satunya. Nah, kalau untuk B10 itu adalah koefisien X yang diberikan oleh soal. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, terus dia memberikan koefisien X-nya, misalnya kita harus mengecek apakah benar dengan koefisien X segini, hasilnya begini, gini, gini, gitu. Nah, itu nanti kita menggunakan B10. Ya, kalau soalnya memberikan B1 yang baru gitu. Tapi kalau soalnya tidak memberikan apapun terkait dengan X yang lain gitu, dengan koefisien X yang lain, maka kita hanya menggunakan B1 aja. Jadi B10 itu ya semacam tambahan dari soal begitu. Itu untuk B10-nya. Kalau misalnya kalian masih ingat Wilcoxon, ya, ya mungkin masih ingat ya, harusnya masih ingat Wilcoxon test. Di Wilcoxon test itu kan ada yang pakai misalnya apakah mediannya itu sama dengan 1,8, apakah mediannya itu tidak sama dengan 1,8. Nah, 1,8 itu anggapannya sama kayak B10 ini. Jadi kayak diberikan oleh soal gitu. Gitu. Diberikan oleh soal sebagai sesuatu yang baru. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oh, oke. Bagus kalau bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Wah, oke, sip. Ini ada yang tiba-tiba langsung nanya nih. Pas banget, Michael, aku lagi bingung soal latihan terkait hipotesis. Nah, ya tanya-tanya aja hipotesisnya. Kalau di soal diketahui hipotesis H0, B1 sama dengan min 2. H1, B1 sama dengan kurang dari min 2. Ini berarti B1 nol. Nah, iya, betul. Nah, ini baru betul. Jadi, ada yang nanya nih, kalau di soalnya itu ada B1 sama dengan min 2, terus H1 B1 kurang dari min 2, ini berarti B10-nya
min 2 kel. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada soal memberikan nilai B1 yang baru, maka itu sudah pasti jadi B1 0. Begitu. Apa ini? Recent graduate movement. Oh, ya, 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 ya. Ini, oke guys, jadi tadi ada yang barusan ngirim aku contoh soalnya langsung malahan. Ya, ini langsung sudah dikasih contoh soalnya gitu. Dan contoh soalnya ini kalau nggak salah ada di PPT, ya ada di PPT ku juga. A recent graduate moving to a new job. Mm-mm. Sample of monthly rent. Coba ya kita copy dulu. Sana ya. Nah, begini. Nah, ini dia. Ini tadi soalnya. Oke, yang bagian B-nya. Do this data substantiate with claim that the monthly rent increase with the size of the apartment. Test with alpha sama dengan 0,05. Oke. Oke. Oke, jadi di sini aku sudah lihat yang B ini. Nah, jadi untuk soal yang ini, untuk soal yang barusan aku tempelkan di dalam Excel-ku ini, yang untuk B, itu berarti kita menggunakan hipotesis lebih dari. Nanti hipotesis satunya itu lebih dari. Jadi nanti ada beta 1 ya, beta 1 lebih dari 0. Kalau yang H0-nya itu beta 1 sama dengan 0. Untuk yang B yang ini. Untuk H0 sama H1-nya. Kenapa? Karena di sini kan tidak diberikan tambahan, yang pertama ya, tidak diberikan tambahan B1. Oke? Jadi tidak diberikan tambahan B1 apapun. Maka dari itu kita bisa simpulkan nanti B1 0-nya itu nggak ada. Nah, selanjutnya pada pembuatan hipotesisnya yaitu H0 dan H1, kita di sini melihat bahwa di dalam pertanyaannya itu ditanya bahwa apakah monthly rent itu ya sewanya itu biaya sewanya itu per bulan itu meningkat seiring dengan perubahan dari ukuran kamarnya atau ukuran apartemennya. Maka kan secara otomatis di sini kita kan mempertanyakan peningkatan adanya suatu peningkatan dari ukuran suatu variabel. Oke, nah kalau sudah mempertanyakan tentang peningkatan, maka nanti otomatis kita buat H1-nya itu yaitu B1, beta 1-nya itu lebih dari 0. Gitu. H0-nya beta 1 sama dengan 0. Begitu, Re. Oke? Nah, terus kalau misalnya bunyi hipotesisnya bagaimana? Bunyi hipotesisnya tanpa yang non statistik ya, non statistik gimana? Ya, kalau yang H0-nya ya berarti tidak diketahui memberikan pengaruh ya. Ya, berarti tidak diketahui memberikan pengaruh gitu. Kalau yang H1-nya berarti memberikan pengaruh dan pengaruhnya itu adalah increase gitu, increase dengan size of the apartment-nya gitu. Itu bahasa non statistiknya. Terus, Michael, sorry, boleh kita jelasin penggunaan inferensi untuk slope sama intercept kah? Perbedaan penggunaannya gimana ya? Makasih. Oke, jadi gini, perbedaan penggunaan inferensi untuk slope dan sama intercept itu bisa kita lihat dari soalnya. Jadi, oke lah, kita ambil contoh soal yang ini. Kita ambil contoh soal yang sudah ada di PPT, sudah ada di Excel ini. Nah, di Excel ini kan dia kan nanya terkait dengan perubahan antara variabel X-nya terhadap variabel Y-nya. Ya kan, monthly rent dengan size of the apartment-nya. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan monthly rent sama size of the apartment-nya, itu kan berarti kan udah masuk variabel X sama variabel Y-nya. Secara otomatis itu nanti kita menggunakan inferensi slope. Ya, kenapa? Karena kita ingin melihat pengaruh X. Oke, apapun itu, ketika kita ingin melihat pengaruh X, maka kita menggunakan inferensi slope.
Oke. Nah, kalau kita ingin melihat pengaruh dari konstantanya, seberapa besar sih signifikan konstantanya itu berada di sana untuk melengkapi persamaan itu sampai pas gitu nilainya. Nah, itu baru kita pakai inferensi untuk intercept. Tapi satu hal yang bisa aku sampaikan adalah penggunaan inferensi untuk intercept itu biasanya tidak dikasih soalnya, bahkan sangat-sangat jarang soalnya. Kenapa? Ya karena biasanya pada soal analisis regresi linear sederhana ya kita tidak ingin melihat pengaruh dari konstantanya. Yang kita ingin lihat adalah pengaruh dari X-nya, bukan pengaruh dari konstantanya itu. Begitu. Oke? Apakah itu bisa dipahami atau belum? Yang nanya penggunaan inferensi slope sama intercept? Oke, jadi kesimpulannya, slope untuk mengetahui pengaruh X sama Y, oke, pengaruh X terhadap Y-nya, dan intercept adalah ketika kita ingin mengetahui pengaruh dari, yaitu pengaruh dari konstantanya itu terhadap Y-nya itu. Jadi kayak seberapa besar sih signifikannya konstanta itu ada di situ gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ke-8. Langkah ke-8. Tapi di sini sebenarnya kurang ya. Aku tadi lupa masukin ya. Ini harusnya tadi kita di awal-awal kita udah udah mendefinisikan H0 sama H1-nya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Anggap aja ini H1-nya itu ya H0-nya ya, H0-nya. H0 dari soal ini ya X-nya tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan H1-nya ya X berpengaruh terhadap Y. Gitu. Bahasa statistiknya kayak gini. Dalam bahasa statistiknya, H0-nya itu B1 sama dengan 0, terus H1-nya, B1-nya itu tidak sama dengan 0. Gini. Oke, ini bahasa statistiknya. Nah, karena H0 dan H1 kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan, maka secara otomatis pada inferensi kita atau pada kesimpulan kita menggunakan two tail. Ya, two tail. Kita bukan menggunakan one tail, kita menggunakan two tail test. Oke. Tapi two tail itu dipakai kalau misalnya nanti dapatnya itu pakai P. Kalau kayak bandingin pakai P nanti pakai two tail. Tapi karena kita bandinginnya pakai T doang, ya udah kita pakai T tabel seperti biasa, nggak usah diapa-apain lagi gitu. Tapi kalau nanti kita pakai ubah ke P ya, ubah ke p-value, ya ubah ke p-value nanti itu harus dikalikan 2 gitu. Tapi kalau pakai T doang ya nggak usah. Kita langsung pakai aja T tabelnya berapa gitu. Oke. Nah, seingatku kalau di Excel itu ada cara untuk mencari T-table. Sebentar aku cari ya. Takutnya aku juga lupa. Seingatku sih T-table itu dicari dari formula. Kita pergi ke more function, statistical, dan kita cari sesuatu yang berhubungan dengan T. Mana T? Nah, ini dia. Ada T-dis, T bla 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 bla. Nah, di sini ada yang return to tail inverse of the student T distribution, ada yang T biasa. Return the left tail inverse of the student T distribution. Kita lihat input, kalau aku pribadi biasanya lihat inputnya, kalau mau cari yang benar. Nah, di sini kita bisa lihat ada T inverse 2T, yang dimana inputnya itu probability sama degree of freedom, yang mana sesuai dengan kasus kita. Jadi kita pakai yang T inverse 2T, dimana dia mengembalikan hasil dari T dari two tail gitu. Kita nggak pakai two tail nih, jadi kita pakai yang ini gitu. Nah, probability-nya berapa? Di sini kan kita pakai probability-nya 0,05. Anggaplah kita pakai 0,05. Ya. Terus degree of freedom-nya. T-dis. Oke, kita bisa pakai T-dis, bisa juga pakai T yang lain. Tergantung sama kasus kita gitu. Kalau kasus kita itu bukan pakai T-dis, itu maka kita pakai T yang lain. Iya, ntar ya. Misalnya more function, classical, kita lihat T-dis. Nah, T-dis yang ini. Nah, ini. Di sini, kalau kita pakai T-dis, itu kita bakal mengembalikan left tail student T distribution. Kita pertama ya, asumsinya, itu left tail. Itu yang pertama, untuk T-dis. Yang kedua, input dari T-dis, itu ada X, ada degree of freedom, sama kumulatif. Apakah sesuai dengan
Apakah sesuai dengan apa yang ingin kita cari? Tidak, ya kan? Oleh karena itu, kita pakai ini aja supaya lebih cepat. T inverse 2T. Probability-nya. Nah, sebenarnya ini aku lupa. Probability-nya itu aku pakai 0,05 atau 0,95. Ya, ini aku juga agak lupa. Pakai yang 0,95 atau yang 0,05 untuk yang di probability-nya. Saya berarti yang 0, berarti yang bla 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 one tail ya. I see. Oh, ya, yang pakai apa lebih dari sama yang kurang dari itu one tail. Tapi kalau yang pakai tidak sama dengan dan sama dengan, maka dia menggunakan two tail gitu. Nah, ini aku untuk coba probability-nya aku coba 0,05 dulu ya. Oke, 0,05 karena kan dia two tail inverse ya. Jadi harusnya pakai 0,05 bukan yang pakai 0,95. Degree of freedom-nya 23. Dan kita dapat segini. Kalau tadi kita pakai 0,95 berapa? Nah, jadi segitu, sangat jauh ya. Jadi kita pakai 0,05 betul. Nah, inilah kita dapat. Dan kita dapat. Ya, kita dapat nilai T-table-nya itu 2. Ya, T-table-nya 2, yang ini T-nya 21, bla 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 bla. Apa ini berarti apa? Ini berarti di luar apa? Di luar kurva T-table atau enggak? Di luar kritis atau enggak? Di luar titik kritis atau tidak nih? Kalau kayak gini caranya. Ini kan otomatis kan T kita tuh lebih besar daripada T table. Artinya apa? Ada yang bisa menginterpretasikan? DF-nya N-2, berarti 24 nggak sih, Kal? Ini N-nya 25 ya? Ini N-nya 25 nih. Dari yang ini sampai yang ini. Nah, ini 25, betul, 25. Nih, 25. Tuh. Tuh 25. Bukan 26. Bukan, iya, bukan itu. Reject kah? Ya, jadi karena nilai T hitung kita lebih besar daripada T table, maka kita reject H0. Kita tolak H0. Ya, kita tolak H0. Ini berarti kesimpulan. Ya, kesimpulan singkat. Tolak H0. Karena dia apa? Karena hasil dari T hitung kita lebih besar daripada T table. Otomatis nilai T kita itu jauh berada di luar titik kritis, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh antara X dan Y-nya. Jadi, sangat berpengaruh antara jam belajarnya terhadap skors-nya, begitu. Dan pengaruhnya itu positif, sifatnya positif. Karena kita bisa lihat dari persamaan kita ini positif-positif, maka ya X sama Y-nya positif semua. Jadi secara gradien juga positif, jadi hubungannya itu linear positif. Kesimpulannya tolak H0, artinya terdapat pengaruh dari X terhadap Y. Gitu guys. Oke? Jadi kesimpulan tolak 0 selesai gitu. Maka kita lebih cenderung ke H1-nya, yaitu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu artinya ada pengaruh ya. Nah, sekarang kita lihat seberapa baik model yang sudah kita buat. Ya, kita cari seberapa baik model yang sudah kita buat. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan uji statistik R kuadrat. Ya, R kuadrat sendiri adalah namanya koefisien determinasi. Determination coefficient sebutannya dalam statistika. Nah, R kuadrat sendiri digunakan untuk melihat apakah model yang sudah kita buat itu sudah baik atau belum. Berdasarkan apa? Berdasarkan faktor yang sudah bisa menjelaskan variabel Y. Ya, gitu. Maksudnya apa sih Michael faktor yang bisa menjelaskan variabel Y? Misalnya kayak gini. Aku kepleset di parit. Ya, sayang sekali ya. Aku kepleset di parit gitu. Nah, penyebab aku kepleset di parit itu banyak gitu. Salah satunya pertama, hujan. Kedua, sandalku licin. Tiga,
aku salah jalan, salah posisi jalan. Keempat, apalagi keempat. Keempat, aku nggak lihat ada parit di depan. Terus kelima aku nggak fokus, aku salfok gara-gara ada cewek cantik lewat gitu. Jadi jadi ada banyak faktor yang membuat tuh jatuh ke parit, kepleset ke parit gitu. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita sudah membuat model dari variabel-variabel itu, tapi model yang kita buat tadi model yang kita buat itu, kita cuma ngambil misalnya, oh kita buat model yuk, tapi kita cuma ngambil yang mana faktornya itu, misalnya faktornya itu Michael gara-gara licin gitu, gara-gara baru hujan licin. Nah, kita cuma ambil faktor itu aja. Nanti dilihat modelnya itu sudah bagus atau enggak. Seberapa besar pengaruh dari licinnya itu loh, pengaruh dari licinnya itu terhadap Y-nya tadi, terhadap variabel aku jatuh tadi gitu. Ya, kalau misalnya kita ambil semua ya, kalau kita misalnya ambil semua faktor yang ada, nanti kan otomatis kan modelnya jadi 100%. Ya kan? Karena kita sudah mengambil semua faktor yang menyebabkan aku jatuh, terpleset ke parit. Nah, sekarang kan kita cuma ngambil satu. Tapi satu itu seberapa besar sih? Gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngambil secara random, ya dia bisa jadi meningkat, bisa jadi nurun. Kenapa? Karena kayak bayangin dari faktor kan suatu peristiwa itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, tapi ada faktor umum tertentu yang bisa menyebabkan itu secara signifikan. Ada juga yang faktor yang menyebabkan itu juga, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, itulah kita nilai pakai model R kuadrat itu. Seberapa besar signifikan atau seberapa besar sih faktor X ini saat itu bisa menjelaskan variabel Y, yang mana saat itu aku terjatuh ke parit. Ya kan? Gitu. Nah, jadi itu adalah R kuadrat. Caranya gampang. Kalau misalnya kalian masih ingat rumus koefisien korelasi Pearson di materi-materi sebelumnya, yaitu rumus korelasi Pearson kan SXY dibagi akar kuadrat perkalian dari SXX dikali XXY. SYY. Nah, sekarang kalau dikuadratin, berarti rumusnya adalah R kuadrat sama dengan SXY kuadrat per SXX dikalikan SYY. Gitu. Ya, secara itu kita lanjut aja ya, secara cepat di sini. Supaya enak dapatnya. Pertama, yang ini dulu kita kuadratin. Nah, kuadratin. Terus kita bagi dengan hasil perkalian antara ini dengan ini. Nah, sudah dapat. Nah, sekitar segitu. R kuadratnya. Berarti R-nya berapa? R-nya berapa? Berarti kan R-nya kan tinggal di akar kuadratin. R-nya kan tinggal di akar kuadratin. Berarti ini, ambil ini, 0,5. Dong, dapat segitu. Oke, jadi langkah sudah selesai. R kuadrat dan R-nya sudah kita berhasil dapatkan. Sekarang, bagaimanakah dengan prediction-nya? Nah, prediction itu kita bisa lakukan dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan dari regresi tadi. Misalnya dengan persamaan regresi yang sudah kita dapatkan ini, aku itu ingin mendapatkan nilai, misalnya, aku tuh mau dapat nilai 100 gitu, ya kan? Aku tuh mau dapat nilai 100. Berapa banyak jumlah jam aku harus belajar supaya aku bisa dapat nilai 100 berdasarkan persamaan regresi ini. Nah, kita hitung tuh. Nih, aku hitung ya langsung ya. Misalnya tuh Y-nya 100, ya kan? Berarti nanti kan 100-nya itu dikurang sama 2,484. Nah, jadi 97,516. Habis itu dibagi sama 9,7758. Nah, kita dapat hasilnya. Jadi, kalau misalnya berdasarkan persamaan regresi ini, berdasarkan prediksi dari persamaan regresi kita, kalau misalnya kita ingin dapat nilai 100 di ujian kita, maka kita setidaknya harus belajar sebanyak 9 lebih, ya ini sekitar 10 jam sih. Ya, 10 jam lah, ya 10 jam. Ya, jadi kita harus belajar 10 jam untuk mendapatkan nilai 100.
Dan ini berkebalikan dengan pernyataan Edric, yang mana kita harus belajar 40 jam untuk mendapatkan nilai 100. Sorry Edric, tapi berdasarkan persamaan regresi ini ada salah. Jadi kita harus belajar 10 jam untuk mendapatkan nilai 100. Berdasarkan persamaan regresi ini. Gitu guys. Itu kalau kita mau main prediksi. Oke? Nah, terus scatter plot. Bagaimana dengan scatter plotnya? Oke, sekarang kita bikin scatter plotnya ya. Nih, cara bikin scatter plot. Kalau di dalam Excel, langsung aja pergi ke insert, pencet yang bentuknya titik-titik ada jelas nih, ambil yang ini. Nah, terus masuk ke ini, masuk ke select datanya atau choose datanya, atau kayak gini juga bisa sih. Ini lambat ya, lambat. Terlalu lambat. Kayak gini aja. Langsung kayak gini aja. Nah, kayak gini aja dah. Langsung insert. Nah, kayak gini. Nah, dapat. Nah, ini kita sudah dapat hasil scatter plot kita. Scatter plotnya bentuknya itu seperti ini. Oke, jadi X ini adalah jumlah jam pelajarannya, jumlah jam belajar kita. Terus yang Y-nya ini adalah nilai yang kita bisa dapatkan. Itu. Nah, sekarang kita kan sudah dapat scatter plotnya. Nah, misalnya kita itu ingin menambahkan line-nya ya, menambahkan trend line-nya. Maka kita tinggal tambahkan lewat yang ini, lewat chart elements. Masukkan trend line, dan kita akan mendapatkan nilai trendnya seperti ini. Tuh. Oh, kita mau dapatkan nilai itu juga, nilai persamaannya, dan juga nilai R kuadratnya. Maka kita tinggal pakai display equation. Nah, sama display R square gitu. Kayak gini. Nah, nih, sama nggak? Sama nggak hasilnya? Sama yang ini? Sama ya? Ya, sama. Ya, persamaannya itu Y sama dengan 2,484 tambah 9,7758X. Ini juga sama. Y sama dengan 9,7758X tambah 2,4837. Ini sama aja kayak 4 ya, karena ini sudah dibulatkan. Terus R kuadratnya sama dengan 0,95292. Ini juga sama, R kuadratnya itu 0,9529482. Jadi, secara Excel, perhitungannya yang secara Excel sama yang manual itu sama sudah. Oke? Itu kalau berdasarkan scatter plotnya. Nah, kalau mau lebih detail lagi terkait dengan hasil yang terkait dengan ini, terkait dengan misalnya T-nya, hipotesisnya, dan lain sebagainya, maka kita akan lanjut ke perhitungan di Excel-nya. Tenang guys, ini perhitungan di Excel-nya gampang. Kalian tinggal perlu mendownload di file, pergi ke options, terus kalian tuh asumsinya sudah harus mendownload atau menginstal Analysis Toolpack nih dia, di add-ins, di bagian option untuk Excel. Oke, kalau kalian sudah install, maka kita bisa langsung lakukan analisis data. Ini dia, data analisis. Oke, pencet data analisis. Sudah dapat data analisisnya. Sabar, masih keluar, nge-lag. Oke, di sini kita tinggal pilih yang namanya regression, ada di bawah. Pencet OK, masukkan Y-nya, masukkan X-nya, terus gara-gara dia ada labelnya, kasih labelnya, terus dia punya anggapan 95%, output range-nya kita misalnya ingin kasih hasilnya di sampingnya, di sini misalnya, residualnya kita aktifkan semua. Gitu. Tinggal di OK. Nah, kita dapat kayak gini. Nah, sama nggak guys? Nih, kita sekarang bandingin ya, kita bandingin. Tadi kita nilai T-nya itu 21,58, ya kan? Ini berapa? Nah, sama, 21,58 juga. R-nya sama nggak? 97,9. Nah, sama. Oke, resikonya juga sama. Sama semua. Nah, berarti hasil perhitungan manual kita dan hasil perhitungan untuk Excel kita sudah sama. Dengan demikian, kan terserah kan tinggal pakai cara apa. Mau langsung manual sudah di sini. Untuk yang Excel juga sudah aku kasih tahu di sini juga. Isitnya juga sama. P-value-nya juga sudah ditambahkan di sini untuk residualnya sama semua. Oke, jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Yeay, kita sudah berhasil
menamatkan regresi linear sederhana. Ya, ini nanti aku share ya, aku share ke grup supaya bisa dipelajari lebih enak lagi. Oke? Oke. Jadi itu saja dulu dari aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Aku sangat appreciate banget sama kalian yang sudah meluangkan waktu. Dan aku juga mohon maaf banget, aku belum bisa keluar banyak energi karena memang lagi kurang enak badan. Jadi aku minta maaf banget untuk itu. Oke, terakhir terima kasih dan selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih Terima banyak kasih Michael. Terima Michael, kasih. GWS. Terima kasih Get Halo Well Soon. Himawan. Cepat sembuh. Mulyadi mana Mulyadi? Itu siapa ya? Oh, ada yang nanya nih, rumus R kuadrat apa gitu? Oh, ini nih ya. Aku langsung chat ini, langsung aku taruh di ini ya, aku taruh di chat ya. R kuadrat sama dengan SXY kuadrat dibagi sama SXX dikali sama SXY. Ini dia. Nah, itu dia. Oke. Oke. Di end ya. Yo, Semua. Thank you. thank you.